Ya. Nah, Nurwati SPD SD. SD. Grade kecil ya. Kelas yang diajar, Kelas 4. jabatan fungsional di sekolah, Guru kelas. Jabatannya 3B. 3. Maksudnya itu apa, Bu? Nah, paket itu ya. Ini jabatan. Jabatan itu masa kayak ibu dekat sekolah jadi sekretaris ke. Oh, enggak ada, jadi guru biasa. Jadi guru. Jadi bendahara Dr. Ibu Anggi. Berarti Satu. mata pelajaran yang diampu tuh Guru kelas. Lama mengajar di sekolah, Ikut SK aja. 16 tahun. Sebenarnya ibu ini 25 tahun, tapi ibu belum pegawai. Nah, ibu dari 2001. 25 tahun lah. yang 16 nih berarti Sesuai SK. Sebenarnya ibu ke sekolah ini 21 tahun. 25 tahun. Lama mengajar ya katanya ya. Oh, kalau lama mengajar berarti 25 tahun ya. dapat komisi dua-duanya. Di sini apa saja strategi pembelajaran yang dapat dipilih ibu untuk memenuhi kebutuhan siswa? Betul sedikit. Strategi pembelajaran pertama kita mengadakan strategi kan cara kan, pendekatan. Siswa kita lagi bahasa dia kau perbaiki ya. Siswa kita buat seperti dia senang dulu sehingga muncul minat belajar. Lagi bahasa dia perbaiki. Selanjutnya, bagaimana cara ibu nih untuk mengetahui karakteristik dan kebutuhan siswa? Untuk mengetahui karakteristik itu dia perlu secara tidak langsung kita harus juga melakukan pendekatan sehingga kita tahu apa yang disukai anak-anak, apa yang tidak disukai anak-anak. Setelah itu kita bisa menilai muncul karakter yang disukai dia. Terus bagaimana nih peran ibu dalam mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran siswa? Kita sebagai guru harus bisa mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan siswa secara terus-menerus. Bagaimana ibu dapat menyusun metode pengajaran dan strategi pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan individu siswa? Kita harus menelaah secara mendalam, bertahap, melalui beberapa proses. Proses per individunya berarti? Ya, proses per individu, per orang, individu. Bagaimana cara ibu meningkatkan efektivitas pembelajaran di kelas? Setelah melakukan proses penelitian per individu, nampaklah mana yang lebih kurang, ada yang lebih menonjol, sehingga kita dapat melakukan hal yang lebih baik. Apa yang harus diperhatikan oleh ibu dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang efektif? Kita harus pandai memilah-memilih, karena setiap kelas, setiap anak ada yang lebih menonjol, ada yang sedang, dan ada yang lebih kurang, yang sangat kurang.
Bagaimana cara ibu memilih strategi pembelajaran yang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran dan mengakomodasi karakteristik siswa? Jadi kita memilih meninjau siswa sehingga nampaklah perbedaan-perbedaan tersebut. Kita berusaha supaya yang kurang, yang sedang menjadi lebih baik dalam proses pembelajaran. Bagaimana ibu dapat memanfaatkan sumber daya yang tersedia seperti buku teks, media pembelajaran, dan teknologi pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran? Punya minat siswa ya? Sudah. Bukan Bu, untuk dalam ibu memanfaatkan sumber daya yang tersedia ke sekolah untuk meningkatkan efektivitas pembelajarannya. Kita rangkum dulu siswa membaca, mendengar, menulis, menyampaikan apa yang dibacanya, sehingga kita bisa memancing minat belajar, rasa ingin tahu dalam pembelajaran tersebut. Yang ada di dalam buku. Kalau media pembelajarannya? Macam-macam, misalnya alam sekitar. Pertama salah, buku dulu. Buku, alat peraga sekitar ruangan, alat peraga yang disediakan, alam sekitar, ada satu lagi teknologi pembelajaran. Teknologi ini yang berbasis misalnya internet kan. Kalau masalah teknologi, kalau di sini masih sinyal kurang. Jadi tidak seberapa makai teknologi, tapi karena berhubung sinyal agak kurang di sekolah. Sampai detik ini ya. Kalau kelas 4 memang tidak ada, kecuali kita download. Kita tidak bisa tiap hari untuk mendownload kan. Tapi ada. Apa cara dia? Kelas ini tidak ada sinyal. Apa saja cara komunikasi yang dapat digunakan oleh ibu untuk berinteraksi dengan orang tua secara teratur dalam memberikan umpan balik serta sarana untuk mendapatkan umpan balik? Kita undang orang tua ke sekolah sehingga kita dapat sharing apa kekurangan dan apa kelebihan anak didik kita. Apa saja strategi pembelajaran dapat dipilih oleh ibu untuk sesuai dengan kebutuhan siswa? Strategi ya. Strateginya itu seperti pendekatan, saling sharing, sehingga muncullah minat, rasa ingin tahu, sehingga proses pembelajaran menjadi nyaman. Kalau anak sudah senang, otomatis anak-anak bersemangat untuk belajar. Bagaimana cara ibu mengevaluasi keberhasilan dari penerapan strategi pembelajaran yang ibu lakukan? Setiap akhir pembelajaran, kita mengadakan evaluasi pembelajaran. Setelah itu kita sebagai guru memilih standar, misalnya nilai 90. Tidak perlu kita lakukan remedi. Di bawah 90 kita lakukan remedial.
90 atau 80 lah, 70, sesuai pembelajaran dia. Kalau mata pendidikan ya mungkin 90 kan, 90 sesuai pembelajaran dia. Kalau bentuk remedialnya ini Bu, kita mengulang soal yang setelah kita begitu atau remedialnya? Nah, Remedial, kalau yang terlalu ke bawah kita buat soal lain yang lebih mudah. Karena soal itu walaupun diulang, dia payah untuk paham. Itu setiap kelas yang ada seperti penyakit-penyakit seperti itu. Tapi tidak sampai separuh lah, atau 1-2 orang dalam setiap kelas lah, yang perlu kita buat soal lain kan. apa dampak jangka panjang dari penerapan strategi pembelajaran yang Ibu gunakan terhadap pencapaian akademik dan non-akademik siswa? Khususnya siswa akan lebih bersemangat, dan dampaknya alhamdulillah anak-anak masih terus mengikuti pembelajaran secara bersemangat. Terakhir nih, kendala-kendala apa saja yang Ibu temukan selama mengajar di kelas yang berkenaan dengan siswa? Kendala dia, kadang anak khususnya di desa kita nih, karena anak di desa terpencil agak kurang berminat untuk belajar, karena dia termotivasi dengan alam sekitar, bermain lebih cenderung bermain. Kita desa terpencil kan, beda dengan anak kota. Teknologi semakin canggih, kalau desa terpencil sinyal susah, alam menjadi mainan dia. Masih Ya, sama mudah-mudahan berhasil. Amin.